Kita sudah dibeli lunas dengan harga yang sangat mahal. Haleluya. Kita berterima kasih dengan ketaatan Tuhan Yesus. Kita akan dibawa kembali kepada Bapa kita. Kenapa kita menyebut Dia Bapa? Karena roh kita yang dilahirkan. Haleluya. Daging kita ini berasal dari orang tua, dari ayah kita, dari ibu kita. Tetapi roh itulah yang sesungguhnya yang tetap kekal. Kenapa kita menyebut Dia Bapa? Roh kita yang dilahirkan. Sama seperti orang tua kita melahirkan jasmani kita, demikian Bapa melahirkan roh kita. Roh kita ini yang dikembalikan kepada penciptanya. Terima kasih Bapa. Sudah dibayar lunas dengan harga yang sangat mahal. Tidak ada harga yang bisa menyamakan, disetarakan dengan darah Yesus. Terpuji namamu Bapa. Kita datang kepada Raja yang mulia, saudaraku, Raja yang mengatasi raja-raja di bumi ini. Kita datang kepada Raja yang sempurna. Maka kita tak boleh tidak bersemangat kepada Tuhan. Bagaimanapun tantangan yang harus kita hadapi, bagaimana pencobaan lembah, air mata, penyakit, apapun yang harus kita hadapi, lewati, kekurangan, apapun itu, kita ingat satu hal di hadapan Tuhan. Kita sudah dikembalikan kepada Bapa Pencipta, sudah dibawa kembali, sudah dipersatukan. Darah Yesus tadi membuat penyatuan kembali. Perlawanan si Adam, ketidaktaatan si Adam membuat kita membelakangi Tuhan. Ketaatan Yesus Kristus membuat kita kembali menghadap Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Bapa di surga. Sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Sekali lagi kita akan pujian ini dipenuhi kemuliaan. Kita dibawa kepada Raja yang mulia itu kembali. Kita akan menerima pernyataan itu. Walaupun mungkin di hidup kita sekarang ini belum mengalami permuliaan daripada Tuhan, tetapi sungguh berapa umur kita saudara di bumi ini. Sedangkan saya sudah 50 tahun saja, saya sudah mempersiapkan tinggal sebentar lagi umurku di bumi. Haleluya. Tetapi waktu yang sesungguh selama-lamanya kekal, tidak berkesudahan. Di sana kita akan bertemu Raja yang mulia itu. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu. Haleluya. Tuhan, korban pujian, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau, Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Kami mau dengarkan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami juga yang mendengar Bapa di surga. Roh Kudus, Tuhan, Kau mengambil alih dari lidah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, sehingga firman yang disampaikan benar-benar membangun, menguatkan hidup kami semua. Kami sambut firman-Mu, sama-sama kita katakan Amin. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat siang ya. Dan sore kita bertemu kembali di ibadah kita. Puji Tuhan. Ya, kalau ya kita semalam mungkin agak capek, tapi namanya ibadah kita tetap harus ibadah ya, kita tetap harus ibadah karena seperti kita dengar khotbah semalam ada dari hambanya, berbahagialah orang yang Beribadah. mengandalkan Tuhan. Ya. Beribadah yang mengandalkan Tuhan dengan cara beribadah ya. Amin. Firman minggu ini kita ambil dari Mazmur ya. Firman minggu ini kita belajar, kita ambil dari Mazmur. Kita belajar, kita ambil dari Mazmur ya. Ayo,
berapa? Mazmur 73. Bukanya gitu. Mazmur 73 ya. Berapa? Ya, sama-sama kita baca ayat 1. Nanti kita pelajari sampai ayat selanjutnya. Dan kita ini khotbahnya eksegesis ya, eksegesis atau apa namanya? Berurutan, nanti kita bahas ayat per ayat ya. Kita baca sama-sama ayat 1 aja ya. Mazmur 73 ayat 1. Dibikin 3 2 1. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Ya, baru semalam saya rasa kita semua hadir ya. Semalam kita semua hadir ya. Di suatu acara pesta pernikahan ya, keluarga kita. Kebetulan adik saya sendiri ya. Di pesta itu saya melihat ya, ada berbagai macam orang datang ya. Ya, berbagai macam latar belakang, namanya pesta ya kan, macam orang datang ya kan. Ketika saya perhatikan ya, ternyata yang datang itu banyak juga orang-orang kaya, orang-orang yang diberkati ya. Tetapi saya lihat mereka tidak di dalam Tuhan, mereka tidak di dalam Tuhan, atau mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Tapi mereka diberkati, mereka kaya-kaya, sehat-sehat dan gemuk, ya kan? Mereka sehat, kaya dan gemuk. Bahkan dilihat sekilas mereka berbahagia. Dan kalau kita datang ke suatu pesta kan, kita bisa lihat orang-orang demikian kan? Mereka bermobil-mobil, ya. Dan saya cerita-cerita dengan seorang anak Tuhan. Cerita saya dengan seorang anak Tuhan. Kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh beribadah. Tapi kenapa kita nggak bisa sama seperti mereka? Mereka diberkati, mereka sehat, mereka gemuk, mereka kaya. Ya cerita saya. Salah di mana? Apakah kita yang salah? Mereka tidak di dalam Tuhan, tapi gemuk-gemuk, sehat-sehat, kaya-kaya, diberkati. Ya, cerita saya begitu dengan seorang anak Tuhan. Ternyata jawabannya ada di firman Tuhan. Ya, jawabannya ada di firman Tuhan. Jadi kalau ada pertanyaan kita, baca firman, ada jawabannya semua di sini. Ya, ada jawabannya di sini. Ternyata apa yang saya pikirkan dengan yang saya bicarakan dengan teman saya itu sudah dibahas ya ribuan tahun lalu ya. Ini kitab Mazmur ditulis ya 1000 tahun sebelum Masehi, zaman Daud ya, Daud. Tapi di sini tulisnya si Asaf, Mazmur Asaf ini ya. Sudah dibahas mereka sudah melihat terlebih dahulu. Kenapa orang-orang fasik bisa gemuk-gemuk sehat-sehat, sedangkan kita dalam Tuhan kadang-kadang banyak penderitaan? Mereka sendiri sudah bertanya-tanya itu, dan mereka catatkan di dalam firman Tuhan. Ya, mereka catatkan dalam firman Tuhan. Saya baca ini ya. Ini suatu ketika Asaf, ya Asaf ini merenung. Saya baca demikian firman Tuhan. Kita perhatikan baik di ayat 2. Tadi kita sudah baca ayat 1. Ayat 1 itu pembukaan pujian kepada Tuhan. Ya, sebelum membuka apa dia memuji Tuhan bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hati dan bagi mereka yang bersih hati. Ya, itu kita percaya Tuhan baik. Ya. Tetapi apa? Ayat 2. Tetapi aku, kata Asaf. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Nah, ini dia. Tetapi aku, kata Asaf, ya, berarti Mazmur Asaf, sedikit lagi kakiku terpleset. Arti terpleset itu apa? Terjatuh. Sedikit lagi aku mau terjatuh. Arti
Artinya apa? Arti terjatuh itu dia mau meninggalkan Tuhan. Sedikit lagi aku terpeleset katanya, mau meninggalkan Tuhan, aku terjatuh. Ya, mau jatuh itu maksudnya mau kembali ke hidup lama. Mau kembali ke hidup lama dia. Bahasa kasarnya mau mutak. Sedikit lagi. Nyaris aku tergelincir ya. Kalau namanya sudah tergelincir, sudah tergeletak. Ya, nyaris. Kenapa? Jawabannya ayat 3. Karena aku cemburu. Aku cemburu kepada pembual-pembual. Cemburu itu iri. Ya, iri melihat keadaan mereka. Aku cemburu kepada pembual-pembual. Pembual-pembual ini orang-orang yang suka omong kosong. Orang-orang yang suka membanggakan dirinya. Itu pembual. Siapa itu suka membual itu? Membual itu omong kosong, cakapnya suka membual, membesar-besarkan dirinya, padahal tidak. Pendusta ini, pembual itu pendusta. Ya. Pembual itu pendusta, suka membesar-besarkan diri, suka membangga-banggakan diri. Itu pembual. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik, ya. Kadang-kadang kalau kita melihat orang-orang fasik, ya, mereka sehat, mereka gemuk, mereka kaya, bermobil-mobil, rumahnya mewah, kadang kita cemburu. Cuma ya Tuhan, kami sungguh-sungguh mengikut Engkau, kami sungguh-sungguh melakukan firman-Mu, kami belum diberkati. Kadang kita cemburu. Bahkan asap sedikit lagi, hampir aku tergelincir. Hampir aku terpeleset kata asap. Ayat 5 dikatakan ayat 4. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka. Enggak sakit-sakit, mereka sehat-sehat. Sehat dan gemuk tubuh mereka. Ini yang dilihat si asap. Kadang-kadang ini juga kita lihat kan. Seperti saya lihat kemarin di pesta itu, saya lihat mereka gemuk-gemuk. Ya. Ayat 5. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Ya, mereka enggak begitu mengalami kesusahan. Dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain, ya. Mereka juga selamat, ya. Dari tulah. Ayat 6. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan. Mereka jadi sombong di dalam kekayaan mereka. Sombong dan berpakaian kekerasan. Orang-orang begitu yang suka kasar, suka keras, omongannya kasar, suka kekerasan. Ya. Ayat 7. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyorot. Hati mereka meluap-meluap dengan sangkaan. Ya. Ya, kalau orang-orang yang itu menyorot nampaknya kan, sangat berbeda dari yang lain. Orang lain belum punya, dia sudah punya. Sangat menyorot. Kesalahannya menyorot. Ya, kadang-kadang kita curiga apa hasil korupsi atau apa, kadang curiga kita kan, karena sangat menyorot. Ya, sangat menyorot. Ayat 8. Mereka menyindir dan mengatai dengan jahatnya. Nah, ini suka bergosip. Ya. Hal pemerasan dibicarakan. Mereka dengan tinggi hati. Wah, pembicaraan mereka pun hanya hal-hal dosa. Ya, hal-hal dosa pembicaraan mereka. Orang-orang jahat ini. Tapi mereka sehat dan gemuk. Nah, itu anehnya. Dosanya perkara. Mereka menyindir dengan mengata-ngatai dengan jahat. Kan dosa ini. Mestinya gosip ini. Hal pemerasan dibicarakan dengan tinggi hati. Ya. Hal-hal yang jahat mereka bicarakan. Bahkan ayat 9 apa? Mereka membuka mulut melawan langit. Melawan langit maksudnya melawan surga. Dan lidah mereka membual di bumi. Ya. Mereka pun sombong, menghujat Tuhan, tidak mau beribadah. Ya. Ayat 10. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Ya, banyak juga orang-orang yang minta tolong sama mereka. Banyak juga orang-orang yang tak tolong sama mereka karena mereka kaya memang. Dan banyak orang yang memuji mereka. Ayat 11. Dan mereka berkata, bagaimana Tuhan tahu hal itu? Adakah pengetahuan yang maha tinggi? Artinya mereka mengejek Tuhan. Tuhan tak tahu itu. Ya, tak tahu Tuhan itu tak ada dipedulikan itu. Ya, mereka sombong, mereka menghujat. Ayat 12. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Bayangkan ini. Orang fasik tapi hartanya bertambah-tambah. Ya. Selama ini kita dengar orang benar yang diberkati, hartanya bertambah-tambah. Tapi di sini
orang fasik yang bertambah hartanya. Ya. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang. Bayangkan. Jadi jangan pikir orang fasik gak bisa tambah kaya. Bisa. Orang fasik bertambah senang, bertambah kaya. Ya, kita punya itu juga dalam Kristen. Dijanjikan tambah kaya, dijanjikan tambah senang. Ya, orang fasik itu juga. Jadi apa bedanya? Nah, ini kita harus bisa membedakan. Ya. Kita harus bisa membedakan. Jangan sampai kita tergelincir. Ya. Hampir aku tergelincir kata asap. Hampir aku terjatuh. Hampir aku mau kembali hidup lama. Itu kata asap. Ayat 13. Apa kata asap itu? Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Apakah sia-sia aku Tuhan menjaga kekudusan? Kalau orang fasik dia bertambah kaya? Kan Tuhan itu kata. Dan membasuh tanganku karena tak bersalah. Apakah sia-sia Tuhan aku melayanimu selama ini? Sia-sia aku Tuhan beribadah setiap minggu, rajin membayar perpuluhan. Ya, sia-sia semua itu? Kalau orang fasik yang bertambah kaya, bertambah hartanya, sedangkan aku tidak, itu maksud asap. Kenapa dia mau tergelincir? Ya kadang-kadang pun anak Tuhan mau mengalami seperti ini. Mau. Dilihatnya orang fasik bertambah kaya. Ya. Dilihatnya tetangganya ganti mobil. Ya. Tetangganya orang fasik. Jadi ada masa perang. Wah, sebentar setiap tahun ganti mobil. Ada model baru ganti. Sedangkan dia terus sepeda motornya itu aja, bertahun-tahun dia terus sepeda motor ganti-ganti. Kalau dilihat harta orang fasik, ya bisa tergelincir. Makanya kita harus memandang firman. Nanti kita lihat jawabannya. Apa jawaban si Asaf? Supaya kita tak tergelincir. Sia-sia kah? Kata Asaf. Ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ya, Asaf merasa tertekan. Ya, merasa tertekan dia maksudnya kena tulah dia. Merasa kena hukuman. Tapi apa benar demikian? Coba kita lihat lagi ayat 15. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakku. Ya. Maksudnya walaupun dia alami dia tekanan-tekanan itu, tapi dia tak mau berkhianat kepada anak-anak, tak mau, masih dipertahankannya. Ayat 16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Wah, ini dia. Di sini dia mulai menyelidiki, tapi masih ada kesulitan. Udah mau menyelidiki dari sini. Karena ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Dia ada pergumulan di sini. Udah mulai ada pergumulan. Ya, dia mau mencari kebenaran. Sebenarnya ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Salah di mana? Kenapa mereka bertambah kaya aku tidak? Di sini sudah mencari tahu, bergumul dia. Mencari tahu dia bergumul. Firman Tuhan katakan, carilah maka mendapat. Di sini si Asaf mencari. Ya, ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, dia berusaha mencari. Jawabannya dapat jawabannya. Dikasih tahu Tuhan jawabannya di ayat 17. Ya, 17 jawabannya. Coba kita lihat jawaban ayat 17. Haleluya. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Di situ dapat kita jawabannya. Di mana jawabannya? Di tempat kudus. Iya. Jadi kalau kita mau hampir jatuh, mau hampir tergelincir, masuklah ke tempat kudus Tuhan. Ya, hanya di situ kita dapat jawabannya. Kalau nggak masuk kita ke tempat kudus Tuhan, kita lihat orang fasik bertambah gemuk, bertambah kaya, bertambah sehat, tergelincir kita. Tergelincir, jatuh kita. Pasti kita diajak apa? Ikut sama mereka. Dibilang mereka apa? Sia-siakah kamu mempertahankan tangan yang bersih? Katanya tadi di ayat 13. Mempertahankan hati yang bersih.
Kalau kita nggak masuk ke tempat kudus Tuhan, pasti kita ikut. Pasti kita ikut. Tapi kalau kita ya mencari tahu di mana kesalahan Tuhan kok begini, di mana kesalahan, cari tahu. Sampai aku masuk ke tempat kudus Tuhan dan memperhatikan kesudahan mereka. Ini tidak. Kita masuk ke tempat kudus Tuhan sambil melihat apa yang terjadi. Ya. Mungkin sekarang belum dilihat, tapi di sini asap sudah melihat. Haleluya. Ya, asap sudah melihat. Tapi apa yang dilihat asap ini? Sebenarnya ini yang dilihat asap ini visi yang dilihatnya ini. Kalau dilihatnya secara langsung, pasti dia tergelincir. Tapi apa yang dilihat asap ini adalah visi dari Tuhan. Kenapa? Dia bisa melihat karena dia sudah terlebih dahulu masuk ke tempat Ke rumah Tuhan. kudus. Kalau dia tadi nggak masuk ke tempat kudus, dia nggak bisa melihat itu. Amin. Sampai sini mengerti ya? Haleluya. Perhatikan kita kembali lagi kayak ini. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Tuhan dan memperhatikan kesudahan Mereka. Bagaimana asap tahu kesudahan mereka kalau nggak Tuhan mau kasih tahu? Ya, karena masuklah dia ke dalam tempat kudus Tuhan, Tuhan memberi dia penglihatan, memberikan dia visi. Sebenarnya ini kesudahan mereka. Kau jangan tergelincir. Haleluya. Jangan kau tergelincir, jangan kau terjatuh. Ya jangan. Ini kuperlihatkan sama kesudahan mereka. Ya. Tapi kalau si asap tadi tidak masuk ke tempat kudus Tuhan, dia tidak bisa melihat kesudahan mereka. Nggak bisa. Ya. Kita pun kalau kita nggak masuk ke tempat kudus Tuhan, kita lemah. Lemah kita jadi apa katanya? Jadi seperti ayat 3, menjadi orang yang cemburu. Tetapi ketika kita masuk dalam tempat kudus Tuhan, kita tidak cemburu. Jangan salah, kalau saudara masih cemburu melihat kekayaan orang fasik, saudara belum masuk ke tempat kudus Tuhan. Belum. Tapi ketika saudara masuk dalam tempat kudus Tuhan, saudara tidak cemburu. Tidak cemburu melihat kekayaan orang fasik. Karena kita memiliki kekayaan yang lebih besar. Apa itu? Sukacita surgawi. Sukacita surgawi yang mengalir dari dalam hatimu seperti mata air. Kita nggak cemburu melihat kekayaan orang fasik. Kalau saudara lihat ada orang, anak-anaknya semua hebat-hebat, ada jenderal, ada ini. Data kita, ya kita cemburu. Ya cemburu kita. Tetapi ketika kita masuk dalam tempat kudus Tuhan, kita memiliki warisan yang lebih besar, warisan yang lebih berharga. Amin. Ya. Jadi di sini yang penting apa? Masuk ke tempat kudus. Ya. Jadi begini ya. Saya ada kenal satu orang, saya nggak sebut namanya ya. Abang saya sendiri. Dia melihat kesuksesan orang-orang fasik. Dia cerita sama saya, kenapa? Saya nggak nyangka dia tergelincir. Bahkan pindah ke seberang. Saya nggak nyangka dia tergelincir. Dulu ketika saya baru bertobat, dia mengajari saya firman. Saya bangga. Waduh, berarti nanti bisa jadi penerus gembala. Bisa jadi penerus. Tapi nggak sangka saya dia bisa pindah ke seberang. Kenapa bisa ke seberang? Karena dia tergelincir melihat kesuksesan orang-orang fasik. Tergelincir. Banyak yang tergelincir melihat orang fasik. Jangan kita tergelincir. Hati-hati kita. Banyak gara-gara harta dunia, gara-gara jabatan, gara-gara jodoh, tergelincir kita. Jangan tergelincir. Saya tidak menyangka bisa tergelincir. Tidak menyangka sedikit pun bisa orang keseberang. Yang sudah penuh Roh Kudus, sudah berkuasa, tahu firman, ya. Tapi katanya sekarang bisa matanya putih semua, ya. Tidak melihat lagi kemuliaan Tuhan itu. Bagaimana? Gara-gara tergelincir melihat kekayaan orang fasik. Ya kenapa?
tidak masuk ke tempat kudus Tuhan. Ya, hati-hati saudaraku, hati-hati. Jangan tinggalkan tempat kudus Tuhan, jangan tinggalkan. Orang yang meninggalkan tempat kudus Tuhan pasti tergelincir. Jangan tinggalkan jam 2 jaga. Jam 2 jaga, jam 2 jaga. Ya, Asap sudah mengalami. Ya. 3.000 tahun yang lalu ini 1.000 tahun sebelum Masehi sudah dicatat ini. Sudah mengalami asap. Hampir aku tergelincir, hampir aku terpeleset. Sedikit lagi katanya. Ini peringatan sama kita. Sedikit lagi. Ya, kalau kita lemah kita masuk tempat kudus Tuhan, masuk. Di sana kita dapat kekuatan nanti supaya jangan tergelincir, masuk. Tetapi aku, ya, bermaksud untuk mengetahuinya. Hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk, artinya kalau nggak masuk aku kesulitan mengetahui. Kan itu ayat ini. Hal itu menjadi kesulitan di mataku sampai aku masuk. Artinya ketika aku masuk ke tempat kudus Tuhan, aku nggak sulit lagi melihat. Aku nggak sulit lagi mengetahui bagaimana akhirnya mereka. Tapi ketika aku belum masuk ke tempat kudus Tuhan, aku sulit mengetahui. Perhatikan ayat ini. Hal itu menjadi kesulitan di mataku sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Sebelum masuk ke tempat kudus Tuhan, dia sulit mengetahuinya. Tetapi ketika dia masuk ke tempat kudus Tuhan, Tuhan bukakan rahasianya, Tuhan singkapkan rahasianya, apa yang terjadi kepada mereka. Ya, sehingga menjadi kekuatan dalam hidupnya. Oh, ternyata lebih bahagia di dalam Tuhan. Ternyata lebih bersukacita di dalam Tuhan daripada harta dunia ini. Ya, itu. Di sini tak dikatakan si Asap bertambah kaya, enggak, tapi dia menjadi kuat. Dia tidak cemburu lagi melihat, dia tidak tergelincir lagi. Ya, saudara bisa kuat. Masuk ke tempat kudus Tuhan, masuk ke tempat kudus Tuhan. Saudara di situ raih urapan. Saudara nggak cemburu lagi melihat kekayaan orang fasik, enggak. Nah, jangan cemburu. Ya, sama juga masalah pelayanan pun gitu. Kadang kita cemburu melihat pelayanan orang lebih sukses. Cemburu orang lain dipakai Tuhan lebih dahsyat. Jangan. Masuk ke tempat kudus Tuhan itu yang penting. Jangan cemburu. Ya, cemburu bukan dari Tuhan itu. Ya. Karena kenapa? Karena bisa bikin kita tergelincir. Bisa bikin kita jatuh, bisa bikin kita lemah. Ya. Apa katanya? Apa yang diperlihatkan Tuhan kepada si Asap ketika dia masuk ke tempat kudus Tuhan? Di ayat 18. Perhatikan kesudahan orang fasik. Hancur. Ya, kita bukan menakut-nakuti. Saudara bisa lihat. Hancur. Ya, keturunan orang benar diberkati. Keturunan orang fasik pasti hancur. Ya, kita sudah lihat orang-orang kaya di apa yang di Biden ini ya. Yang terkenal di Indonesia apa tidak terdiri kan? Ya puji Tuhan, anak-anak yang sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan. Kalau nggak ada sama Tuhan, hancur semua, habis. Perhatikan semua. Kalau nggak di dalam Tuhan pasti hancur. Ada yang narkoba, ada yang rumah tangganya bercerai-berai, macam hancur semua, hancur. Pasti saudara lihat. Karena ini sudah firman Tuhan, ini maksud Tuhan ini kutuk bagi orang fasik ini. Sesungguhnya tempat licin kotoran mereka, perjatuhan mereka sehingga hancur. Ini maksudnya kutuk. Ayat 19. Betapa binasa mereka dalam Sekejap mata. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Tahu sekejap mata? Sekejap mata yang disebut itu sekejap mata. Terus datang longsor, habis. Yang di Aceh, Tamiang, sekejap mata habis semua. Habis sampai semua. Bayangkan diambil banjir. Semua dalam rumah-rumahnya itu habis semua. Sama rumah itu nggak nampak lagi. Itu sekejap mata. Tinggal baju di pakaiannya. Ya. Kalau kita dalam rumah itu nggak kita alami.
Sekejap mata tiba-tiba gempa bumi, telan semua ke dalam. Itu sekejap mata, habis. Ya. Tuhan jauhkan kita dari hal-hal kebinasaan, hal-hal seperti itu ya. Kebinasaan sekejap mata, Tuhan jauhkan kita, Tuhan jauhkan. Sekejap mata itu habis, orang kena tsunami, sekejap mata habis. Lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Kedahsyatan itu apa? Bencana alam, itu kedahsyatan. Ya, macam atau kebakaran atau apapun itu kedahsyatan. Habis sekejap. Ayat 20, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Walaupun mereka kaya, sehat dan gemuk, di hadapan Tuhan mereka hina. Ya. Jadi di hadapan manusianya kekayaan itu membanggakan. Di hadapan Tuhan kehinaan itu kalau tidak mengenal Tuhan. Perhatikan baik. Seberapa terhormat manusia di dunia ini, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, presiden, jenderal apapun, kalau tidak kenal Tuhan, kalau tidak menyembah Tuhan di hadapan Tuhan itu kehinaan. Jangan berbangga. Carilah kemuliaan dari Tuhan. Ada tuh di Yohanes. Carilah hormat dari Tuhan katanya. Jangan hormat dari manusia. Carilah hormat dari Tuhan. Jangan hormat manusia. Hormat manusia ini sebentar ini. Mati orangnya udah selesai. Kayak Jokowi sudah nggak jadi presiden lagi. Mana ada lagi? Sudah berhenti kehormatan itu. Sudah selesai jabatannya, berhenti kehormatannya, itu hormat manusia. Tapi dari Tuhan kita tetap. Amin. Tetap. Perlindungan malaikat Tuhan tetap. Penjagaan Tuhan tetap. Ya. Jangan bandingkan dengan dunia ini. Nggak bisa membandingkan dengan dunia ini kebaikan Tuhan. Nggak bisa. Ya. Kita baca selanjutnya. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku musuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Wah, ini dia. Tidak semua orang sanggup seperti Asaf. Walaupun dia dalam penderitaan, dalam sakit, apa katanya? Aku tetap dekat denganmu Dan memegang tangan kananku. Kau tetap dekat. engkau memegang tangan kananku. Tetap dekat dengan Tuhan walaupun dia menderita satu penyakit. Kadang-kadang anak Tuhan ada satu penyakit sedikit cari dukun. Masih sedikit ya sakitnya, udah dukun dicari. Gimana? Mau surga? Nah, sakitnya ya takut dioperasi. Banyak gitu orang, nggak semua berani dioperasi. Takut dioperasi. Usus buntu lah contohnya, karena dioperasi itu. Dukun dicari, emangnya dukun bisa menyembuhkan usus buntu? Ya nggak tahu lah, kalau ada dukun yang bisa. Sebenarnya bukan hebat kali dukun itu, tapi dasar manusia sesat percaya sama dukun. Ya. Udah tahu Tuhan yang menciptakan manusia, bukan datang sama penciptanya. Tuhan yang menciptakan manusia, tapi lari sama dukun, kan aneh. Kalau Tuhan pencipta manusia, datang sama Tuhan. Ya, emang dukun penciptanya? Kan enggak. Aneh memang manusia. Tuhan pencipta, tapi didukun lah. Bukan dia datang sama Tuhan kalau memang Tuhan penciptanya. Di sini walaupun dia sakit, ini kan di sini. Hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Mungkin buah pinggang itu apa ya? Ginjal. Ya itu. Ginjalnya sakit di sini maksudnya. Tapi walaupun demikian, si Asaf ini tidak meninggalkan Tuhan. Tetap dia dekat dengan Tuhan. Tangan kananku memegangku, katanya. Ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Pasti diangkat Tuhan, kita. Setia kita dalam Tuhan, pasti diangkat Tuhan ke dalam kemuliaan. Saya bersyukur saya sudah mengalami ini ya. Saya bersaksi sedikit ya. Dikatakan di sini apa? Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Kemarin waktu pesta, ya beberapa sahabat-sahabat bersalaman menyala. Mereka memuji. Ya, saya puji Tuhan, saya kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Apa dikatakan mereka? Saya merasa itu kemuliaan. Kemuliaan bagi saya itu. Saya rasa itu datang dari Tuhan. Apa dikatakan mereka sama saya? Ketika mereka salam, luar biasa Pak ya. Anak Bapak sudah berhasil katanya. Puji Tuhan. Anak Bapak sudah. Saya berapa orang menyalak saya dengan mengatakan itu. Anak Bapak sudah berhasil. Ya. Saya terharu, saya bangga. Ini dari Tuhan. Dari Tuhan karena ya teman-teman di sini juga bergumul mendoakan Jessica, bergumul supaya dia lolos. Ini kasih kamu itu. Saya bangga. Kasih kamu itu. Tuhan Yesus baik. Kalian itu apa? Dikatakan lagi di sini ya, di ayat 25. Ya, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ya, bisa kita katakan demikian. Cinta kita kepada Tuhan tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Tidak ada. Tidak ada. Ketika kita mengasihi Tuhan, tidak ada yang kita ingini di bumi. Tidak ada. Ya. Siapa gerangan daripada aku di surga selain engkau? Tidak ada yang kuingini di bumi. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, ya. Tidak ada. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ya, katakan dia itu. Tentang sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasa ke semua orang yang berzina dengan meningkatkan engkau. Ini orang-orang berzina. Ya, saya sedih melihat orang-orang yang berzina waktu semalam. Tadi sudah mereka tidak bisa mempertahankan firman. Tuhan bisa. Oh Tuhan ampunilah, mereka nggak bisa. Tetapi apa dikatakan? Ya, Job 8. Tetapi aku suka dekat kepada Tuhan. Aku dekat perlindungan kepada Tuhan. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Amin. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan. Benar Bapak. Hanya Engkau yang kami ingini di bumi. Amin. Hanya Engkau yang kami ingini. Haleluya Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap kuat dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kelama. Shalom untuk kita semua. Shalom, terpuji nama Bapa di surga. Bahkan Raja Daud sendiri yang sudah mengalami kemuliaan Tuhan, yang sampai bagaimana dicatat dalam kitab kemuliaan Raja Daud yang diwariskan kepada anaknya. Tetapi tetap boleh berkata, haleluya, lebih baik satu hari di perantara Tuhan. Bertambah, haleluya. Mazmur itu sering menceritakan, kitab Mazmur menceritakan betapa seseorang mengalami kebahagiaan yang tidak bisa ditunjukkan kepada orang lain. Kebahagiaan yang di dalam Tuhan kadang tidak bisa kita perlihatkan kepada orang lain. Kebahagiaan daripada Tuhan letaknya di hati. Di hati, tetapi pribadi itu sendiri bisa merasakan. Sama seperti saya dulu ya, ketika dipanggil menjadi hidup baru. Haleluya. Padahal kalau cara ukuran dunia, cara penilaian manusia sewajarnya, aku tidak memiliki apa-apa dari ukuran dunia. Tetapi ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waduh, aku merasa yang paling kaya, yang paling bahagia di dunia. Padahal tidak bisa kutunjukkan kebahagiaan itu, nggak bisa kutunjukkan.
tetapi di dalam rohku yang paling dalam, aku menganggap yang lain itu, haleluya, nggak kerja mau mengutarakannya. Aku menganggap aku yang paling spesial. Haleluya, aku merasa yang paling spesial, yang paling kaya di seluruh dunia. Karena kenapa? Kelahiran kita, kelahiran roh. Sekali lagi, mengapa kita orang Kristen? Dulu ada yang berkata ketika saya lain, Bu, kenapa orang Kristen mengatakan Tuhan itu, Tuhan mereka adalah Bapaknya? Emang kalian itu, Tuhan kalian punya anak? Saya katakan, sebagaimana engkau lahir dari orang tuamu, engkau mengatakan orang tuamu itu adalah bapamu atau ibumu, demikianlah orang-orang Kristen. Bukan dilahirkan secara jasmani, tetapi roh kami yang dilahirkan. Haleluya. Jadi betapa bahagianya kita mengatakan Tuhan itu hanya di orang Kristen, saudaraku, yang berani mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Bapaknya. Haleluya. Karena roh kita yang dilahirkan, dianakkan di roh kita ini. Haleluya. Sama seperti ya, karena saya menikah dengan Bapak Stokir, maka kami dikaruniakan anak. Anak kami mengatakan kami orang tuanya. Bapak Stokir yang tua bapaknya. Demikianlah roh kita ini. Jadi hidup untuk selama-lamanya bukan bercerita daging. Tidak. Daging ini hanya berhenti sampai di pemakaman. Urusan dengan orang tua hanya berhenti di pemakaman. Tetapi urusan roh selama-lamanya. Makanya kita berani mengatakan, ya Bapa, ini aku anakmu. Amin. Suatu saat roh kita yang sudah dilahirkan Bapa itu akan bertemu dengan Bapa itu sendiri. Ketika saya lemah, saya kadang menjadi kuat. Saya berkata, ya Tuhan, berapa umurku di bumi ini? Saya jujur sudah 50 tahun. Haleluya. Dan itu membuat saya membuat suatu gerakan. Hanya karena tinggal sedikit lagi waktu di bumi ini. Haleluya. Apa yang bisa kita perbuat? Tidak usah kita mencari. Siapa yang tidak mau menjadi hamba Tuhan besar? Semua orang yang buka pelayan pasti mau. Tetapi bukan itu ukuran. Berarti Bapak Radiman semalam ketika di gereja merasa ini, enak kali Bapak ini ya. Sudah punya tempat, sudah punya jemaat, sudah punya tempat yang pasti pelayanan. Berarti karena itu Bapak Ibu berkata, mungkin kita secara daging cemburu. Haleluya. Tetapi bukan itu yang mau dilihat Tuhan. Bukan banyaknya jemaat menentukan kita siapa di hadapan Tuhan nanti ketika bertemu dengan Bapa itu. Haleluya. Bukan itu ukurannya. Bukan itu. Bukan keberhasilan dunia ini yang menentukan kita di hadapan Bapa. Bukan. Mau seberapa pun dikaruniakan. Bahkan saya sering berkata, bahkan hanya menjadi ibu rumah tangga pun, bahkan dulu saya berkata, mungkin menjadi seorang opung-opung. Sekarang posisi kita, tetapi biarlah menjadi opung yang baik yang mendoakan keturunan-keturunannya. Amin. Haleluya. Jadi jangan pernah merasa rendah hati, walaupun menjadi seorang ibu rumah tangga saja pun, tetapi bisa kita menjadi berkat kepada anak-anak itu sudah melayani. Haleluya. Jadi nanti lewat anak-anak kita tidak muncul di permukaan, orang-orang tidak mengenal kita, tetapi anak-anak kita menjadi pewaris-pewaris kebenaran itu yang pertama. Haleluya. Anak-anak keturunan kita nanti dipanggil Tuhan menjadi luar biasa. Kita tidak dikenal orang, tetapi orang-orang yang sudah kita doakan dari sekarang, termasuk terutama keturunan-keturunan kita, itu dia yang akan diangkat Tuhan. Bahkan saya melihat ketika kita mungkin berjemaat dulu, ketika saya lahir baru, orang-orang tuaku kalau melihat udah opung-opung ya, orang-orang tuaku ini, kamilah sekarang. Sebentar lagi kami akan opung-opung, anak-anak kami lah. Haleluya, anak-anak kita lah. Haleluya. Jadi tugas kita ibu rumah tangga jangan pernah kecil hati. Haleluya. Buat yang terbaik mengurus anak-anakku itu sudah melayani Tuhan. Haleluya. Jadi seperti Talia, jangan terkecil. Kamu kadang di rumah sering berkata-kata, aneh ya Pak, orang itu gak sungguh-sungguhnya melayani Tuhan, tapi bisa begini, bisa begini, bisa begini ya. Kalau kita, bahkan kita merasa kita yang salah atau gimana ya? Hah? Apa kita yang salah atau macam mana ini? Orang itu kok bujur-bujur saja hidupnya. Ternyata jawabannya, haleluya, jawabannya, haleluya.
Itu tadi intinya, keturunan orang benar, keturunan kita. Ayo, bahwa punya orang tua kami, anak-anak kami ini yang akan kita bawa kepada Tuhan. Haleluya. Bahkan dikatakan keturunan orang fasik sekejap akan hancur, tetapi dengan iman, dengan rendah hati di hadapan Tuhan, biarlah lewat keturunan-keturunan kita Tuhan akan mengangkat mereka. Haleluya. Terpuji nama Bapa di surga. Sebentar kita akan perjamuan, kami serahkan kepada hamba Tuhan kembali. Kita doa aja lah ya. Satu lagu. Haleluya. Haleluya. Kasih yang terindah, kasih yang terindah. Tutup dulu, Mak. Tutup dulu. Oh ya, buat saudara kami yang di online, terima kasih sudah boleh bergabung. Kita satu dalam Kristus. Sekalipun tempat kita berjauhan, sekalipun kita tidak pernah bertemu di dunia ini, tetapi kita satu dalam Kristus. Haleluya. Kita satu karena Kristuslah saudara mau bertemu, mau masuk ke lain kita. Tuhan berkati segala yang kita dengar saat ini, sama-sama kita kerjakan. Jangan pernah jatuh karena melihat orang fasik, tetapi ada janji spesial yang dibuat Tuhan kepada orang benar, sampai bertemu kepada penciptanya. Itu tujuan iman kita. Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu di hari Minggu mendatang. Haleluya, shalom. Tuhan Yesus berkati. Kita tutup ya saudaraku. Haleluya.